Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Mesya Putri. Saya akan memaparkan materi selama 1 semester sebagai output mata kuliah teori ekonomi. Langsung saja masuk kepada materinya, yaitu materi yang pertama, ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan masyarakat membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka yang tidak terbatas. Ekonomi mengkaji proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Fokus utama ilmu ekonomi adalah bagaimana orang dan organisasi memilih untuk menggunakan sumber daya yang langka, mengingat adanya kelangkaan dan persaingan antar kebutuhan. Secara umum, ruang lingkup ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi 2 cabang besar. Yang pertama yaitu ekonomi mikro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi. Ruang lingkupnya meliputi yang pertama permintaan dan penawaran, analisis bagaimana harga dan kuantitas barang atau jasa dipengaruhi oleh interaksi permintaan dan penawaran di pasar. Yang kedua, teori konsumen, memahami bagaimana konsumen memutuskan untuk mengalokasikan pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa. Yang ketiga, teori produksi, menganalisis bagaimana produsen mengalokasikan sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya terendah dan keuntungan maksimal. Yang keempat yaitu pasar dan struktur pasar, mempelajari berbagai jenis pasar, persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan lain-lain, dan bagaimana mereka mempengaruhi harga dan output. Yang terakhir, kebijakan harga, menganalisis kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga barang dan jasa tertentu seperti kontrol harga, subsidi, dan tarif. Selanjutnya yaitu ada ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan dengan fokus pada agregat ekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kebijakan fiskal dan moneter. Beberapa topik yang termasuk dalam ekonomi makro adalah yang pertama pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi, yang kedua inflasi, yang ketiga pengangguran, dan keempat kebijakan fiskal, dan yang terakhir kebijakan moneter. Selanjutnya yaitu metode dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi juga menggunakan berbagai metode untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi seperti teori dan model ekonomi, penggunaan model matematis dan teori untuk merumuskan dan menguji hipotesis ekonomi, statistik dan ekonometrika, menganalisis data ekonomi untuk menemukan hubungan dan pola, serta menguji teori-teori ekonomi. Yang terakhir, eksperimen ekonomi, melibatkan eksperimen lapangan atau laboratorium untuk memahami perilaku ekonomi dan situasi tertentu. Secara keseluruhan, ilmu ekonomi berusaha untuk memahami bagaimana masyarakat mengatasi masalah, kelangkaan, dan bagaimana membuat keputusan yang optimal untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Materi yang kedua yaitu perkembangan teori ekonomi. Perkembangan teori ekonomi menggambarkan perubahan cara pandang para ekonom dari waktu ke waktu terhadap berbagai fenomena ekonomi seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, perdagangan internasional, hingga ketimpangan sosial. Setiap aliran pemikiran ekonomi muncul sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang
ada dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada saat itu. Perkembangan teori ekonomi dapat dibagi dalam beberapa fase penting yang mencerminkan perubahan cara pandang para ekonom terhadap cara kerja perekonomian. Di antaranya adalah yang pertama yaitu ada teori ekonomi klasik abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Teori ekonomi klasik dimulai dengan pemikiran Adam Smith yang sering disebut sebagai bapak ekonomi. Ide utamanya adalah laissez-faire, biarkan berjalan, yang menyatakan bahwa pasar yang bebas tanpa campuran tangan pemerintah akan menghasilkan efisiensi ekonomi. Beberapa konsep kunci dalam teori ini antara lain, yang pertama hukum pasar bebas, yang kedua teori nilai kerja, yang ketiga manfaat dari spesialis dan pembagian kerja. Selain Smith, ekonom klasik lainnya seperti David Ricardo dan John Stuart Mill mengembangkan teori mengenai perdagangan internasional dan teori nilai. Yang kedua yaitu teori ekonomi Marxist abad ke-19. Karl Marx mengembangkan teori ekonomi yang berbeda dengan para ekonom klasik. Karya utamanya Das Kapital tahun 1867 mengkritik kapitalisme dan menganalisis hubungan antara kelas-kelas dalam masyarakat. Beberapa ide utamanya adalah yang pertama teori nilai lebih, yang kedua konflik kelas, yang ketiga teori akumulasi kapitalis. Yang ketiga yaitu teori ekonomi neoklasik abad ke-19 hingga abad ke-20. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap teori ekonomi klasik dan Marxisme. Tokoh-tokoh utama dalam teori ekonomi neoklasik adalah Alfred Marshall, William Stanley Jevons, dan Leon Walras. Ciri khas teori ini adalah teori nilai marginal, keseimbangan pasar, dan rasional individu. Neoklasik juga mengembangkan konsep-konsep seperti elastisitas, teori produksi, dan teori biaya yang menjadi fondasi mikroekonomi modern. Selanjutnya yaitu Keynesianisme tahun 1930-an. Pada masa depresi besar, John Maynard Keynes mengkritik teori ekonomi klasik yang berfokus pada pasar bebas. Dalam karyanya The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936, Keynes mengemukakan bahwa perekonomian bisa mengalami ketidakseimbangan jangka panjang yang disebabkan oleh kurangnya permintaan agregat. Beberapa gagasan utama Keynesianisme adalah yang pertama intervensi pemerintah, yang kedua permintaan agregat, yang ketiga mengatasi pengangguran. Selanjutnya yaitu teori ekonomi monetaris tahun 1950-an hingga 1970-an. Milton Friedman adalah tokoh utama dalam aliran monetaris. Para monetaris berfokus pada peran uang dalam perekonomian dan berpendapat bahwa kebijakan moneter, pengaturan jumlah yang beredar memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan pengangguran. Beberapa prinsip utama dari teori monetaris adalah pengendalian jumlah uang. Inflasi adalah hasil dari terlalu banyak uang yang beredar, peran terbatas pemerintah. Selanjutnya yaitu teori ekonomi baru dan teori ekonomi kontemporer pada tahun 1970-an sampai sekarang. Seiring berjalannya waktu, berbagai pendekatan baru mulai muncul untuk menjelaskan fenomena ekonomi yang lebih kompleks seperti ketidakpastian, informasi asimetris, dan perilaku pasar yang tidak selalu rasional. Beberapa teori yang berkembang dalam era ini adalah yang pertama teori ekonomi mikro dan makro modern, yang kedua teori pilihan publik, yang ketiga teori permainan, dan yang terakhir teori ekonomi perilaku. Pada masa sekarang ada juga perhatian terhadap isu-isu global seperti
ketimpangan ekonomi, perubahan iklim, dan teori ekonomi berbasis keberlanjutan. Yang terakhir yaitu ekonomi digital dan ekonomi global pada tahun 2000-an hingga sekarang. Di abad ke-21 dengan berkembangnya teknologi digital, ekonomi global mengalami perubahan besar. Ekonomi digital yang mencakup perdagangan elektronik dan kecerdasan buatan telah menambah dimensi baru dalam teori ekonomi. Ekonomi modern juga fokus pada globalisasi dan ekonomi berbasis data serta tantangan-tantangan baru yang muncul akibat perkembangan teknologi dan perubahan iklim. Perkembangan teori ekonomi terus berlanjut seiring dengan perubahan kondisi sosial, teknologi, dan ekonomi dunia. Dari teori klasik yang mengutamakan pasar bebas hingga Keynesme yang mengedepankan peran aktif pemerintah. Materi ketiga yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran adalah konsep dalam ekonomi yang mengukur sejauh mana jumlah yang diminta atau yang ditawarkan dari suatu barang atau jasa berubah sebagai respon terhadap perubahan harga atau faktor lainnya. Yang pertama, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan mengukur seberapa besar perubahan jumlah yang diminta suatu barang atau jasa ketika harga barang tersebut berubah. Secara matematis, elastisitas permintaan dihitung sebagai persentase perubahan dalam jumlah yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Adapun tipe-tipe elastisitas permintaan, yang pertama yaitu elastis. Permintaan sangat sensitif terhadap perubahan harga. Sebagai contoh, barang yang memiliki banyak pengganti, misalnya barang-barang elektronik. Yang kedua, inelastis. Permintaan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga. Barang-barang yang dianggap kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan cenderung inelastis. Yang ketiga yaitu uniter. Perubahan harga menghasilkan perubahan jumlah yang diminta dengan proporsi yang sama. Yang keempat yaitu perfectly elastic. Permintaan sangat sensitif, bahkan sedikit perubahan harga akan membuat jumlah yang diminta berubah secara drastis. Yang terakhir, perfectly inelastic. Permintaan tidak berubah sama sekali meskipun harga berubah. Contoh, obat-obatan penting atau barang-barang yang tidak ada penggantinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yaitu pertama, ketersediaan barang pengganti, yang kedua, jenis barang, yang ketiga, proporsi pendapatan, yang terakhir, jangka waktu. Selanjutnya yaitu elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan di pasar ketika harga barang tersebut berubah. Seperti elastisitas permintaan, elastisitas penawaran juga dihitung dengan membandingkan persentase perubahan jumlah yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga. Adapun tipe-tipe elastisitas penawaran, yang pertama, elastis. Penawaran sangat sensitif terhadap perubahan harga. Contohnya adalah industri yang dapat dengan cepat menambah kapasitas produksi saat harga naik. Yang kedua, inelastis. Penawaran tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga. Misalnya barang-barang yang produksinya terbatas atau memerlukan waktu lama untuk diproduksi, seperti barang-barang langka. Yang ketiga yaitu uniter. Perubahan harga menghasilkan perubahan jumlah yang ditawarkan dengan proporsi yang sama. Yang keempat, perfectly elastic. Penawaran sangat sensitif, bahkan sedikit perubahan harga akan membuat jumlah yang ditawarkan berubah drastis. Yang kelima, perfectly inelastic. Penawaran tidak berubah meskipun harga berubah, misalnya benda langka atau terbatas yang jumlahnya tidak bisa ditambah. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu waktu, kemampuan produsen untuk menyesuaikan produksi, dan ketersediaan faktor produksi. Adapun contoh penerapannya yaitu yang pertama, elastisitas permintaan. Jika harga barang
elektronik turun 10% dan jumlah barang yang diminta meningkat 20%, maka permintaan tersebut elastis. Yang kedua, elastisitas penawaran. Jika harga gandum naik 15% dan jumlah gandum yang ditawarkan oleh petani hanya meningkat 5%, maka penawaran tersebut inelastis. Materi yang keempat yaitu teori biaya dan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan adalah konsep penting dalam ekonomi mikro yang membahas bagaimana perusahaan atau produsen mengelola biaya dan pendapatan dalam upaya untuk memaksimalkan keuntungan. Teori ini berfokus pada hubungan antara biaya produksi dan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa serta bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi dan harga. Yang pertama yaitu teori biaya. Biaya dalam ekonomi merujuk pada pengorbanan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Biaya ini bisa berupa pengeluaran untuk bahan baku, tenaga kerja, modal, dan sumber daya lainnya. Adapun jenis-jenis biaya, yang pertama ada biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya total, keempat biaya rata-rata, dan yang terakhir kelima yaitu biaya marginal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi biaya yaitu yang pertama skala produksi, yang kedua teknologi, yang ketiga harga input. Selanjutnya yaitu teori penerimaan. Penerimaan merujuk pada total pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa. Penerimaan dipengaruhi oleh harga barang atau jasa yang dijual serta jumlah barang yang terjual. Jenis-jenis penerimaan yaitu yang pertama penerimaan total, yang kedua penerimaan rata-rata, yang ketiga penerimaan marginal. Hubungan antara penerima total dan harga. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan adalah pengambil harga, yang berarti harga barang ditentukan oleh pasar dan perusahaan tidak bisa memengaruhi harga tersebut. Dalam hal ini, penerimaan rata-rata dan penerimaan marginal sama dengan harga pasar. Dalam pasar monopolistik atau oligopoli, perusahaan memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Dalam hal ini, penerimaan marginal akan lebih kecil dari harga karena untuk menjual satu unit tambahan, perusahaan harus menurunkan harga untuk semua unit yang terjual, bukan hanya unit tambahan. Materi yang kelima yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi menjelaskan bagaimana perusahaan mengubah faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku menjadi barang atau jasa. Fungsi produksi menggambarkan hubungan antara input dan output yang dihasilkan. Salah satu konsep penting dalam teori produksi adalah hukum hasil tambahan yang menurun, yang menyatakan bahwa setelah titik tertentu menambah satu faktor produksi, misalnya tenaga kerja, akan menghasilkan output tambahan yang semakin kecil. Adapun kegiatan perusahaan mencakup semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa. Ini termasuk pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya, input, proses produksi, penentuan harga, pemasaran, serta pengelolaan pendapatan dan biaya. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan dengan cara mengelola biaya produksi dan memaksimalkan pendapatan dari penjualan. Materi ke-6 yaitu teori perilaku konsumen dan teori biaya produksi. Teori perilaku konsumen berfokus pada bagaimana konsumen membuat keputusan dalam memilih barang dan jasa yang akan dibeli untuk memaksimalkan kepuasan mereka dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada. Yang pertama yaitu asumsi dasar, yang kedua konsep utilitas, yang ketiga kurva anggaran, yang keempat keputusan konsumsi.
Teori biaya produksi menjelaskan hubungan antara faktor produksi yang digunakan dan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang pertama yaitu biaya tetap, yang kedua biaya variabel, yang ketiga biaya total, yang keempat biaya marginal, yang terakhir skala produksi. Materi ketujuh yaitu struktur pasar. Struktur pasar merujuk pada karakteristik pasar yang mempengaruhi perilaku produsen dan konsumen, serta tingkat persaingan antara perusahaan. Struktur pasar dibedakan berdasarkan jumlah dan jenis perusahaan, produk yang dijual, serta kebebasan masuk atau keluar pasar. Berikut ada 5 jenis utama struktur pasar. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Banyak perusahaan yang menjual produk identik homogen. Tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar pasar. Perusahaan adalah pengambil harga, tidak dapat memengaruhi harga pasar. Contohnya pasar pertanian, beras dan gandum. Selanjutnya yang kedua yaitu pasar monopoli. Hanya ada satu perusahaan yang menguasai seluruh pasar. Perusahaan memiliki kontrol penuh atas harga karena tidak ada pesaing. Contohnya perusahaan utilitas seperti penyedia air atau listrik. Yang ketiga, pasar oligopoli. Beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar seringkali saling bergantung. Produk yang dijual bisa homogen atau berbeda dengan hambatan masuk yang tinggi. Contohnya industri mobil, telekomunikasi. Yang keempat yaitu pasar monopolistik. Banyak perusahaan yang menawarkan produk yang berbeda namun serupa. Perusahaan memiliki sedikit kontrol atas harga karena ada banyak pilihan bagi konsumen, contohnya restoran dan toko pakaian. Yang terakhir, yang kelima yaitu pasar duopoli. Hanya ada dua perusahaan yang menguasai pasar. Keputusan harga dan produksi sangat dipengaruhi oleh tindakan perusahaan lainnya. Contohnya industri penerbangan di beberapa negara. Materi yang kedelapan yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya setahun. Pendapatan ini mencerminkan kesejahteraan ekonomi suatu negara dan digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi. Ada beberapa cara untuk menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, pendekatan produksi, menjumlahkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor dalam perekonomian. Yang kedua, pendekatan pengeluaran, menjumlahkan semua pengeluaran untuk barang dan jasa akhir seperti konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto, ekspor dikurangi impor. Yang ketiga yaitu pendekatan pendapatan, menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi seperti upah, sewa, bunga, dan keuntungan. Materi yang kesembilan yaitu persaingan monopolistik. Persaingan monopolistik adalah struktur pasar di mana banyak perusahaan menjual produk yang serupa namun tidak identik. Dengan adanya diferensiasi produk, setiap perusahaan memiliki sedikit kekuatan untuk menentukan harga karena produk mereka berbeda meskipun masih ada banyak pilihan bagi konsumen. Ciri-ciri persaingan monopolistik: banyak perusahaan tetapi tidak sempurna bersaing. Produk yang ditawarkan sedikit berbeda, bebas masuk dan keluar pasar. Perusahaan memiliki kontrol terbatas atas harga. Contohnya restoran, toko pakaian, dan produk kosmetik. Materi yang ke-10 yaitu pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana harga dan produksi barang ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Dalam pasar bebas, perusahaan dan konsumen membuat keputusan secara independen berdasarkan penawaran, permintaan, dan persaingan. Kebijakan pemerintah mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah
adalah untuk mengatur atau mempengaruhi perekonomian. Meskipun pasar bebas beroperasi tanpa intervensi langsung, pemerintah masih dapat melakukan kebijakan seperti regulasi, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Materi yang ke-11 yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian melalui pengaturan pajak dan pengeluaran pemerintah. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur permintaan agregat, menstabilkan ekonomi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dapat bersifat ekspansif, menambah pengeluaran atau mengurangi pajak, atau kontraktif, mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak tergantung pada kebutuhan ekonomi. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Tujuan utama kebijakan moneter adalah mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas mata uang, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter dapat bersifat ekspansif, menurunkan suku bunga atau meningkatkan jumlah uang beredar, atau kontraktif, meningkatkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang beredar. Materi yang terakhir yaitu yang ke-12, perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah sistem ekonomi di mana suatu negara melakukan perdagangan internasional seperti ekspor dan impor barang dan jasa, serta aliran modal dan investasi dari luar negeri. Dalam perekonomian terbuka, kebijakan ekonomi domestik dipengaruhi oleh interaksi dengan negara lain, baik dalam hal perdagangan maupun aliran uang. Ciri-cirinya yaitu adanya perdagangan internasional, ekspor dan impor, pergerakan modal dan investasi internasional, serta negara dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti nilai tukar dan kondisi ekonomi global. Contohnya, negara yang terlibat aktif dalam perdagangan global seperti Indonesia, Amerika Serikat, atau Jerman. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan selama 1 semester ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.